Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem peredaran darah dan jantung. Kita bahas satu-satu. Oke, sistem kardiovaskuler yaitu terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, darah ini ibaratnya seperti airnya ya. Kemudian jantung itu seperti pompanya, dan pembuluh darah merupakan seperti pipa. Jadi darah itu itemnya yang dialirkan oleh pembuluh darah dan dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Itu yang disebut dengan sistem kardiovaskuler. Kemudian kita bahas tentang darah dulu. Darah merupakan unit fungsional seluler atau merupakan sebuah sel juga pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh, dan darah ini merupakan cairan dari jaringan tubuh tentunya ya. Nah, darah ini kan memang sangat banyak di dalam tubuh kita, berupa cairan ya kan, yang menghantarkan oksigen atau hemoglobin. Jadi di dalam darah ada hemoglobin yang menghantarkan oksigen untuk ke seluruh tubuh kita. Jadi darah manusia itu kan warnanya merah ya. Nah, itu juga disebabkan oleh adanya hemoglobin. Terus kemudian hemoglobin ini merupakan juga respiratory protein atau protein pernafasan yang mengandung zat besi dalam bentuk hem ya, yang merupakan tempat terkaitnya molekul-molekul oksigen. Jadi di hemoglobin ini banyak terdapat oksigen. Fungsinya adalah untuk respiratory protein atau protein pernafasan. Hemoglobin ini juga yang menyebabkan si manusia darahnya berwarna merah. Kemudian volume darah normalnya adalah sekitar 5 liter pada dewasa atau 7-10% berat badan normal ya. Artinya jika memang mau untuk disumbangkan atau didonorkan masih bisa, tapi jika BB-nya sesuai dengan standar ya, standar dari donor darah tersebut. Jadi memang banyak darah dalam tubuh manusia ya, sekitar 7-10% BB manusia itu. Misalnya kalau BB-nya 70 kilo, maka sekitar 7 liter ya, 10% kan 7 liter darah dalam tubuhnya. Maka kalau orang yang BB-nya 70 kilo atau di atas 50 kilo itu boleh untuk mendonorkan darah. Fungsi dari darah kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama adalah mengangkut zat makanan dan oksigen, yang Ibu bilang tadi bahwa darah memiliki hemoglobin yang berisi oksigen untuk respiratory protein ke seluruh tubuh. Jadi dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh. Oksigen ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari kita bernafas. Saat kita bahas tentang pernafasan paru-paru, kita belajar bagaimana cara oksigen masuk ke dalam tubuh kita, lalu masuk ke dalam pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh oleh darah. Kemudian mengangkut zat makanan, sari-sari makanan yang kita makan diangkut juga, zat gizinya diangkut juga oleh darah melalui pembuluh darah, sehingga sel-sel tubuh kita metabolisme ya zat-zat makanan yang kita makan ya, zat gizi kita. Yang kedua adalah mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Artinya adalah setelah oksigen menjadi respiratory protein ya dalam darah ke sel-sel. Nah, yang dari sel-sel zat pembuangan berupa karbon dioksida diangkut lagi oleh darah ke paru-paru, lalu dikeluarkan oleh ke luar tubuh melalui kita menghembuskan nafas ya, dan lain-lain. Kemudian adalah mengedarkan hormon. Nah, kalau hormon ini berkaitan dengan sistem tubuh ya, artinya hormon-hormon yang ada, misal hormon estrogen pada wanita, itu juga dialirkan oleh darah. Kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan.
Nah, sisa-sisa metabolisme itu diangkut darah, ya. Sisa-sisa sel metabolisme sel diangkut darah ke organ, misalnya pembuangan seperti organ urinaria, kemudian usus. Nah, itu diangkut juga oleh darah. Fungsinya untuk pembuangan, ya. Jadi zat yang tidak terpakai oleh tubuh maka dibuang oleh tubuh melalui darah ini. Kemudian mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit. Ya, ini sistemnya leukosit atau darah putih. Jadi jika ada kuman, bakteri, atau virus yang masuk ke dalam tubuh, maka diserang oleh si darah ini melalui leukosit atau sel darah putih. Jadi sistem pertahanan tubuh, ya, sistem seperti penjagaan tubuh, ya, tentaranya tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian ada fungsi mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologi, sama tadi ya, mengedarkan hormon, kemudian menjaga stabilitas tubuh, ya. Stabilitas tubuh juga dijaga oleh fungsi darah agar tubuh kita tetap seimbang, tidak kepanasan, tidak panas, tidak dingin. Kemudian menjaga keseimbangan asam basa di jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Nah, keseimbangan asam basa ini atau elektrolit dalam tubuh ini juga dilakukan oleh darah. Kemudian selanjutnya, nah, secara umum darah digolongkan dalam dua komponen, yaitu plasma sebanyak 55% dan sel-sel darah sebanyak 45%. Nah, sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, ya, termasuknya ke situ sel-sel darah. Kita bahas lagi. Nah, darah ada yang disebut plasma darah, ada juga sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini disebut korpuskuler, ya, terdiri dari eritrosit atau darah merah, leukosit atau darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, fisiologinya atau fungsi dari sel-sel darah dan plasma darah, ya, yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah ini fungsi paling utamanya adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Artinya tadi dia memiliki hemoglobin yang terdapat oksigen sehingga dialirkan ke seluruh tubuh. Itu fungsi utama dari sel darah merah. Kemudian sel darah putih atau leukosit, fungsinya adalah untuk membunuh kuman penyakit yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal sepintas, bahwa dia sistem pertahanan tubuh ketika ada virus, ada kuman dan bakteri, ya. Itu fungsi utama dari sel darah putih. Kemudian ada keping darah atau trombosit. Nah, kalau fungsi dari trombosit ini yang paling utama adalah untuk pembukuan darah ketika terluka, ya. Kemudian ada plasma darah. Kalau plasma darah ini fungsinya adalah membawa karbon dioksida dan sari makanan, ya, fungsi utamanya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi utama dari sel darah dan plasma darah, ya. Kita lanjut lagi ke plasma darah. Susunan kandungan plasma darah itu terdiri dari 91% air, kemudian 8%-nya itu terdiri dari albumin, ini fibrinogen, dan globulin ini bagian dari protein yang dihasilkan oleh sel, ya, oleh darah. Albumin, fibrinogen, globulin itu dihasilkan oleh protein di sel darah. Kemudian 0,9% enzim, ya, misalnya asam amino, kemudian lemak, ada lemak juga dalam plasma darah, ada glukosa atau gula, ada urea, garam, sodium bikarbonat. Kemudian 0,1%-nya adalah hormon, antibodi, dan gas. Nah, ini semua dihasilkan oleh atau kandungan dari plasma darah. Kemudian selanjutnya adalah plasma darah merupakan bagian cairan darah yang membentuk sekitar 5%. Kalau tadi 10% seluruh darah total dari BB. Nah, untuk plasma darahnya adalah 5%-nya. Ya, fungsinya sebagai media sirkulasi elemen darah, ya, artinya dia kan fungsinya lebih cair, ya. Artinya dia yang mengalirkan elemen-elemen darah dan media transportasi bahan-bahan dari zat makanan dari suatu organ dan
jaringan dalam tubuh kita. Kemudian cairan darah yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut dengan serum darah. Biasanya lebih kekuningan warnanya, itu adalah serum darah. Ya, jadi dia tidak memiliki fibrinogen, disebut dengan serum darah. Kemudian ada di plasma darah itu yang disebut dengan protein globulin, artinya adalah penyusun antibodi yang melawan benda asing atau antigen, hampir sama dengan fungsinya leukosit, tapi dia memiliki protein globulin si plasma ini. Nah, tiap antibodi itu bersifat spesifik, ya, artinya dia sangat spesifik terhadap antigen. Jadi ada antibodi yang fungsinya adalah menggumpalkan antigen atau menggumpalkan kuman yang masuk. Kemudian ada antibodi yang menguraikan, dia berfungsi untuk menguraikan atau menguraikan kuman misalnya atau bakteri. Nah, ada juga antibodi yang menawarkan racun atau antitoksin. Artinya adalah ketika kuman yang mengeluarkan racun, maka dia memberikan penawar racunnya tersebut. Nah, ini antibodi. Ya, ada kalau menggumpalkan antigen disebut precipitin, ada antibodi yang menguraikan antigen disebut lisin, dan ada antibodi yang menawarkan racun atau antitoksin. Jadi kalau kalau misalnya membahas tentang rapid antigen, ya berarti dia menyasar kepada antibodi, ya. Apakah sudah ada antibodi virus tersebut di dalam darah kita, maka mungkin sudah terkena COVID-19, seperti itulah misalnya, ya. Ini ditesnya dari darah memang, ya kan. Kemudian ada yang disebut dengan eritrosit, ya, sel darah merah. Eritros artinya dari bahasanya adalah merah, dengan sedangkan kitos adalah ruang sel. Jadi eritrosis atau sel darah merah. Merah karena disebabkan oleh hemoglobin terdapat pada sel darah merah yang banyak mengandung oksigen, mengandung zat besi. Zat besi ini sangat berperan karena dia adalah biasanya kalau kita cek darah HB. Nah, HB itu yang diperiksa adalah sel darah merahnya. Kemudian selanjutnya adalah eritrosit merupakan bagian utama dari darah karena sebagian besar banyak sel darah merah dalam tubuh kita. Nah, jumlahnya pada pria dewasa sekitar 5 juta per cc dan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta per cc. Jadi dalam 1 milimeter darah, 1 milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah merah. Kemudian fungsinya adalah transport oksigen yang paling utama dan karbon dioksida. Nah, pengikatan oksigen ini dikerjakan oleh hemoglobin. Dikatakan hemoglobin jika mengikat oksigen, dikatakan juga karbon dioksida hemoglobin ketika mengikat karbon dioksida, ya. Kalau ketika mengikat karbon dioksida, maka dia kemudian akan dilepaskan ke paru-paru. Ketika mengangkut hemoglobin akan dilepaskan ke jaringan atau ke seluruh tubuh diangkutnya. Kemudian HB wanita normalnya adalah 11,5 mg dan laki-laki adalah 13 mg per sen. Kenapa wanita cenderung lebih rendah? Karena biasanya setiap bulan wanita akan mengeluarkan menstruasi. Jadi itu juga berkaitan, ya, karena dia akan mengeluarkan darah kotor sehingga rentan wanita ini bisa anemia. Jadi kekurangan darah atau kekurangan HB itu disebutnya anemia. Ini kan bisa kita lihat dari sel-sel darah merah. Nah, kemudian karakteristik eritrosit yaitu terdapat di pembuluh darah. Konsep dasarnya hemoglobin mengandung semua unsur besi sekitar 95% di eritrosit tersebut. Nah, dihasilkannya di mana? Kalau pada bayi masih dihasilkan oleh hati. Kemudian kalau pada orang dewasa dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Bentuknya seperti apa? Tadi bikonkav. Kalau kita lihat ke sini, ya. Nah, ini bentuknya cekung atau bikonkav, ya. Tipis dan cekung. Ya, bentuknya seperti itu untuk sel darah merah. Ya, kemudian tidak mempunyai inti sel, ya.
kemudian memiliki membran yang sangat tipis sehingga fungsinya itu kan tadi untuk transportasi CO2 dan oksigen ya. Jadi dia memiliki membran yang sangat tipis memang. Kemudian umurnya itu 120 hari. Artinya adalah setiap 120 hari dia berganti sel yang baru. Setiap 120 hari dia berganti sel yang baru. Nah, dihasilkannya di mana tadi? Di sumsum tulang belakang jika pada orang dewasa. Kemudian inti selnya dia tidak mempunyai inti sel, ya. Kemudian selanjutnya, sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Leukos artinya putih, kitos artinya ruang sel, ya. Jadi sel darah putih adalah leukosit. Fungsinya adalah fagositosit, yaitu dapat memakan terutama bakteri, virus, parasit lainnya. Jadi fungsinya dia memang untuk mempertahankan atau keamanan tubuh. Tentaranya tubuh itu leukosit, ya. Kemudian sebagai pengangkut zat lemak juga. Nah, zat lemak ini kan dari usus ya. Kita makanan dari usus diangkut oleh si leukosit ini. Ya, melalui limpa terus ke pembuluh darah. Kemudian ada yang disebut dengan diapedesis, artinya dia memiliki sifat diapedesis, yaitu dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Ya, kalau tadi sel darah merah hanya pada sel darah merah pembuluh darahnya saja, tapi kalau leukosit itu tidak. Dia dapat keluar masuk jaringan pembuluh darah karena dia harus menjaga tubuh. Misalnya ada luka pada kaki, maka dia harus ke sana, ke luka tersebut. Jadi dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah ya, untuk memborbardir si kuman tersebut ya, virus, bakteri dan lain sebagainya. Terdapat 5.000 sampai 10.000 butir sel darah putih untuk setiap mikrometer darah manusia ya. Ini banyak ya, lebih banyak tadi sel darah merah memang. Kemudian jika jumlah leukosit dalam darah lebih dari 10.000 disebut leukositosit, dan jika kurang disebut leukopenia. Biasanya jika kelebihan berarti ada infeksi dalam tubuh kita. Ya, artinya ada infeksi dalam tubuh sehingga memicu si sel darah putih terus berproduksi untuk memborbardir si bakteri, virus dan lain sebagainya. Makanya ketika memang ada infeksi dalam tubuh kita, biasanya kita panas itu karena sistem kekebalan tubuh, sistem pertahanan tubuh kita lagi bekerja. Biasanya adalah dengan kalau dicek darah, sel darah putihnya atau leukositnya lebih banyak, lebih dari 10.000. Oke. Karakteristik dari leukosit yaitu terdapat dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah, karena tadi dia memiliki sifat diapedesis, jadi bisa masuk ke pembuluh darah sesuai di mana si bakteri tersebut berada. Ya, dia bisa keluar masuk ya. Kemudian dihasilkan oleh sumsum tulang juga, sumsum tulang belakang. Kemudian ada juga di limpa, karena banyak ya. Dia bisa di luar pembuluh darah, maka bisa di limpa. Kemudian ada di kelenjar getah bening ya. Terus bentuknya itu adalah tidak tetap atau amoeboid ya. Artinya tidak tetap karena tadi kalau sel darah merah itu bentuknya cekung-cekung seperti itu, kalau dia tidak tetap karena menyesuaikan. Dia harus bisa keluar masuk pembuluh darah, jadi menyesuaikan. Dapat bergerak dengan kaki palsu atau pseudopia, dia punya kaki palsu, jadi bisa memudahkan dia untuk kesana kemari. Kemudian warnanya bening dan tidak berpigmen. Umurnya hanya 12 hari. Kalau tadi sel darah merah 120 hari, dia hanya 12 hari. Lalu nanti diproduksi lagi oleh sumsum tulang belakang. Kemudian limpa dan kelenjar getah bening. Kemudian dia memiliki inti sel ya, satu inti sel. Kemudian nah ini leukosit terdiri dari beberapa bentuk ya, ada yang berinti besar dan berinti kecil, tapi dia hanya memiliki satu inti. Kalau yang berinti besar disebut agranulosit ya, sebanyak 25% dari leukosit. Kalau yang berinti kecil disebut bergranulosit ya, artinya 75%, lebih banyak yang berinti kecil. Nah, kalau agranulosit ini karakteristiknya bergerak cepat ya. Ada juga yang bergerak lambat. Kalau yang bergerak cepat disebut dengan limfosit ya, bagian dari leukosit juga. Nah ini fungsinya, kalau limfosit ini adalah membunuh bakteri, artinya dia bunuh si kuman tersebut, virus tersebut. Nah, kalau yang bergerak lambat disebut monosit atau
yang gerakannya lambat. Nah, fungsinya adalah memakan bakteri tersebut, yaitu fagosit, memakan ya. Kemudian ada yang berhenti kecil, granulosit tadi. Ada yang bersifat netral, asam, dan basa. Nah, kalau yang netral ini disebut neutrofil, yang asam itu disebut eosinofil, dan basa itu basofil. Fungsinya adalah hampir sama semuanya. Itu mengepung daerah yang terinfeksi, dikepung. Ya, misalnya ada bakteri di suatu daerah tersebut, kemudian dikepung oleh si neutrofil, eosinofil, basofil ini untuk menangkap bakteri, untuk merusak jaringan-jaringan bakteri atau virus, kemudian menyingkirkan kotoran-kotoran dari bakteri-bakteri tersebut. Kemudian selanjutnya adalah trombosit. Kalau untuk trombosit, masa hidupnya yaitu 5-9 hari, lebih cepat dibandingkan dengan leukosit dan eritrosit. Kemudian fungsinya adalah pembekuan darah. Jadi ketika kita luka, maka nggak terus-terusan keluar. Nah, ini fungsi atau peran penting dari trombosit, ya, pembekuan darah. Kemudian trombosit disebut juga sel darah beku. Jumlahnya pada orang dewasa kira-kira 200.000 sampai 300.000 mm kubik ya. Kemudian di dalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembekuan darah. Ada juga diantaranya adalah faktor 8, yaitu antihemofilic faktor ya. Antihemofilic faktor ini anti pembekuan darah. Berfungsi sebagai pembekuan darah dibantu oleh zat Ca2, kalsium, dan fibrinogen. Nah, penyakit kekurangan trombosit adalah hemofilia. Jadi kalau hemofilia ini tidak bisa beku darahnya, artinya dia ketika luka susah untuk membeku, bisa terus-terusan mengeluarkan darah cur-curan gitu ya ibaratnya. Kemudian karakteristiknya terdapat dalam pembuluh darah. Trombosit itu dihasilkannya oleh sumsum tulang ya, sumsum tulang belakang. Kemudian bentuknya bulat lonjong atau spindle atau cakram, berbentuk bulat ya, bulat lonjong atau spindle atau cakram. Kemudian umurnya 5-9 hari. Nah, jadi lebih lebih cepat umurnya daripada leukosit dan eritrosit ya. Bentuknya tuh bulat lonjong, nah hampir mirip kayak sel darah merah tapi berbeda nih, seperti ini, seperti di gambar ya, bagian dari eritrositnya. Kemudian dia tidak memiliki inti sel ya. Kemudian sekarang kita bahas tentang proses pembekuan darah ya. Pertama, ketika terdapat luka, maka trombosit akan pecah ya. Ketika luka keluar, darah keluar, luka ada, terus darah keluar, trombosit akan pecah. Nah, trombosit ini akan menjadi trombokinase ya, dia pecah keluar dari darah tersebut kan, keluar kena permukaan kulit ya kan, kemudian dia akan pecah, kemudian nanti akan membentuk trombokinase. Kemudian nanti ketika trombokinase dibantu dengan vitamin K dan kalsium ya, akan mengubah menjadi prototrombin ya. Setelah berubah jadi prototrombin, dia akan berubah menjadi trombin ya. Itu ketika ada luka tersebut. Nah, ketika sudah menjadi trombin, dia akan menjadi fibrinogen. Nah, fibrinogen ini artinya benang-benang fibrinogen ini yang akan menghasilkan fibrin atau serabut-serabut halus pada luka. Jadi kalau kita lihat luka bisa menutup ya, luka misalnya jatuh atau apa, kan kita bisa lihat ada seperti garis-garis benang-benang. Nah, itu disebut fibrin. Itu dihasilkan oleh trombosit, jadi untuk menutup luka tersebut. Nah, jadi sehingga si luka tidak mengucurkan darah terus menerus. Nah, seperti itu proses pembekuan darahnya kurang lebih ya. Kemudian perbandingan sel-sel darah. Jadi kita bandingkan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Tempat produksinya sama hampir semuanya di sumsum tulang, kecuali leukosit ada yang di limpa, kelenjar limpa. Kemudian jumlahnya lebih banyak eritrosit, kemudian ukurannya lebih besar leukosit.
ya. Kemudian bentuknya kalau eritrosit pipih konkav, cekung, kalau leukosit tidak beraturan, trombosit juga tidak beraturan. Nah, untuk strukturnya ada yang memiliki inti, ada yang tanpa inti, ada yang memiliki hemoglobin, ada yang tanpa hemoglobin, ya kan. Kemudian fungsinya adalah membawa O2 dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Kemudian kalau leukosit memakan kuman, kemudian dia menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman, dan kemudian ada trombosit, ada pembekuan darah. Kita lihat lagi ke sistem ABO atau sistem golongan darah, ya, dikelompokkan menjadi 4 macam berdasarkan senyawa agglutinogen dan agglutinin yang dalam darah. Ya, agglutinogen merupakan senyawa protein darah yang terdapat pada sel-sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen. Ya, biasanya ada 2 macam agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Dan agglutinogen A dan B ini fungsinya adalah menggolongkan darah lagi nanti. Ya, agglutinin adalah suatu protein yang terdapat dalam plasma darah, fungsinya antibodi. Jadi ada 2, agglutinogen dan agglutinin berdasarkan ya kelompoknya. Kalau agglutinogen adanya A dan B, kalau agglutinin saja. Nah, kita lihat golongan darah manusia yang tadi Ibu sebutkan bahwa ditentukan oleh agglutinogen dan agglutinin dalam plasma darah dan darah tubuh, ya. Jadi kalau misalnya golongan darah A, dia mempunyai agglutinogen, ya, sel darah merahnya yang terdapat dalam sel darah merah itu A. Kalau agglutinin dalam plasma darahnya itu B atau anti B. Kemudian kalau golongan darah B juga sama. Ya, tadi kita telah membahas tentang sistem golongan. Kita skip sebentar, golongan darah manusia. Nah, ini ditentukan oleh agglutinogen dalam sel darah merah dan agglutinin dalam plasma darah. Nah, kalau agglutinogen ini adanya di sel darah merah. Jadi kalau golongan darah A, dia memiliki agglutinogennya A dan agglutininnya anti B atau beta, ya. Kemudian kalau B, dia punya agglutinogen B dalam sel darah merahnya dan agglutininnya anti A. Kemudian kalau AB, dia punya agglutinogen A dan B, terus agglutininnya tidak ada. Kalau O, agglutinogennya tidak ada dan agglutininnya anti A dan B. Nah, jadi ini berdasarkan tadi senyawa protein agglutinogen dan agglutinin. Kemudian transfusi darah. Nah, karena sudah ada penggolongan darah, maka kita dapat mentransfusi darah kita. Kalau donor berarti orang yang memberikan darah, sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah. Nah, ini adalah tampil hasil transfusi, bahwa kalau resipien berarti yang menerima, kalau donor ini berarti memberikan. Kalau donor artinya kalau yang O, golongan darah O bisa memberikan ke semua golongan darah, tapi hanya bisa menerima dari golongan darah yang O saja menerimanya. Nah, kalau untuk AB, dia bisa menerima dari semua golongan darah, ya. Kemudian kalau A, dari A, ya, dari O bisa karena O bisa ke semuanya. Kalau AB bisa menerima dari ke semuanya. Kalau B hanya menerima dari B, bisa kalian lihat. Kemudian lanjut ke sistem kardiovaskuler. Nah, kalau sistem kardiovaskuler ini berarti adalah sistem yang berperan dalam hemostatis atau mengangkut O2 atau oksigen, kemudian karbon dioksida, zat sisa, elektrolit, dan hormon dari dan ke jaringan tubuh. Nah, ini fungsinya adalah untuk membentuk sistem tubuh. Nah, sistem kardiovaskuler ini terdiri dari jantung, ya, yang fungsinya adalah memompa tekanan terhadap darah sehingga bisa tersalurkan atau disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh darah ini saluran, ya, sehingga bisa mengarahkan dan distribusi, ya, darah, ya, sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian darah adalah medium transportasi, artinya adalah zat yang dialirkan, ya, yang mengandung oksigen, zat makanan, hormon, dan lain sebagainya. Kalau jantung diibaratkan seperti pompa, pembuluh darahnya adalah pipanya dan darah adalah airnya. Sekarang kita review dulu anatomi jantung. Nah, jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari beberapa otot.
besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan, sekitar 300 gram. Kemudian jantung dipengaruhi oleh otot yang dipersarafi oleh nervus simpatikus dan nervus parasimpatikus. Nah, ini otot jantung ini bekerja secara tidak sadar atau tanpa dipengaruhi kesadaran. Artinya tanpa kita suruh dia sudah bekerja sendiri ya, karena dipersarafi itu tadi nervus simpatikus dan parasimpatikus. Nah, kalau nervus simpatikus itu adalah bekerja untuk menggiatkan jantung, sedangkan kalau nervus parasimpatikus untuk memperlambat jantung. Nah, jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah perikardium, miokardium, dan endokardium. Kalau perikardium itu adalah di bagian luar, ya, lapisan luarnya. Miokardium di bagian tengah dan endokardium adalah di bagian dalamnya. Kemudian letak jantung. Letak jantung itu terdapat di rongga dada sebelah depan, ya, antara paru dan sebelah kiri dari rongga dada. Ya, pangkalnya terdapat di belakang kiri antara kosta 5 dan 6, 2 jari di bawah papila mammae. Jadi kalau kamu bisa cek ya, dihitung dari atas di kosta bagian 5 dan 6 ujungnya ya, pangkalnya. Kemudian ini Ibu tadi sempat bahas bahwa ada beberapa lapisan jantung, ada yang disebut endokardium. Nah, endokardium ini adalah lapisan dalam dari dinding jantung yang melapisi bilik katup jantung, mengkilat halus dan tipis untuk aliran darah. Dan ada yang disebut dengan myokardium, lapisan tengah jantung. Ya, terdiri atas otot jantung dan gerakannya involuntar. Ya. Kemudian kalau perikardium, lapisan luar dari dinding jantung, lapisan jaringan ikat lemak yang fungsinya sebagai perlindungan dan pertahanan tubuh. Nah, ini perikardium ya, seperti itu. Jadi kalau perikardium ini agar tidak bergesek ya antara tulang rusuk dengan jantung, maka dia fungsinya untuk perlindungan ya, agar tidak bergesek antara jantung dan tulang rusuk. Nah, jantung memiliki 4 ruang ya, ada atrium kiri, kemudian atrium kanan, kemudian bilik kiri dan bilik kanan. Kalau serambi kiri atau atrium kiri, kalau serambi kanan berarti atrium kanan. Kalau bilik kiri berarti ventrikel kiri dan bilik kanan adalah ventrikel kanan. Nah, secara bekerjanya yaitu ketika serambi kanan atau atrium kanan dan kiri mengembang atau berkontraksi dan mengucup secara bersamaan. Nah, tiap ruang terdapat beberapa katup atau septum yang dipisahkan ya untuk mencegah tercampurnya darah pada setiap ruang jantung. Jadi dia ada pintu-pintu atau disebut dengan katup. Nah, tiap katup dapat membuka dan menutup seirama denyut jantung. Denyut jantung normal itu pada manusia adalah sekitar 70-80 denyut kali per menit. Ya. Nah, denyut nadi bisa dipengaruhi oleh usia, aktivitas, berat badan, kesehatan, dan jenis kelamin. Ya, biasanya kalau jenis kelamin laki-laki biasanya lebih cepat denyut nadinya dibanding dengan perempuan. Aktivitas yang berat maka bisa menghasilkan denyut nadi yang lebih cepat ya, misalnya lari ya, olahraga itu biasanya denyut nadinya lebih cepat. Kemudian katup jantung ya, fungsinya itu seperti pintu-pintu bahwa memastikan darah mengalir dalam arah yang sesuai melalui jantung. Ada yang disebut dengan katup atrioventriculis ya, terdiri dari katup tricuspidis adanya di sebelah kanan dan katup bicuspidis atau mitralis di sebelah kiri. Kemudian ada katup seminolaris yaitu katup aorta dan katup pulmonalis ya. Jadi ada beberapa katup ya, di jantung atau pintu-pintu. Ini. Nah, ini ada katup aorta ya. Kemudian pulmonalis. Kalau pulmonalis ini memisahkan antara pintu antara paru-paru. Pulmonalis kan paru-paru. Kemudian ada katup bicuspidis di bagian sebelah ventrikel kiri. Kemudian ada katup tricuspidis atau ventrikel di bagian ventrikel kanan. Ya. Nah, katup ini berjalan sesuai dengan fungsinya.
Tugas-tugas bagian jantung yaitu ada serambi kanan dan serambi kiri, bili kanan, bili kiri. Kalau serambi kanan itu mengembang saat kontraksi, yaitu menerima darah kayak CO2 dari seluruh tubuh. Jadi karbon dioksida dari seluruh tubuh ketika si jantung berkontraksi, maka serambi kanan akan mengembang dan dia akan menerima darah dari yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. Kemudian saat mengucup, artinya saat relaksasi, dia akan mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju bilik kanan. Ya. Oke, jadi kalau ketika kontraksi dia akan mengembang. Nah, kemudian ketika menguncup dia akan menyalurkan ke bawahnya, ke bilik kanan, seperti itu. Ya, kemudian serambi kiri saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Ya. Kemudian saat menguncup mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju bilik kiri. Jadi ketika kita lihat serambi kiri, dia mengembang menerima darah dari paru-paru. Ya. Kemudian yang kaya O2 tadi ya. Kemudian saat menguncup dia menyalurkan ke bawahnya, ke bilik kiri. Nah, itu fungsi dari serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian kita lihat bilik kanan. Kalau bilik kanan saat mengembang atau berkontraksi menerima darah yang kaya CO2 dari serambi kanan. Ya, ketika dia kontraksi ya di sini dia akan mengembang menerima dari atasnya, itu dari serambi kanan. Nah, ketika menguncup dia akan mengeluarkan darah yang CO2 menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, pada bilik kiri saat mengembang ya berkontraksi dia akan menerima darah dari yang kayak O2 dari serambi kiri dari atasnya. Kemudian saat menguncup dia mengeluarkan O2 menuju seluruh bagian tubuh melalui aorta ke seluruh bagian tubuh, seperti itu. Seterusnya setiap detak jantung berdenyut seperti itu terus. Ya, itu fungsi serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian jantung terbungkus oleh kantung perikardium tadi yang sudah kita bahas, berganda. Lapisan luarnya terdiri dari membran fibrosa ya yang memisahkan antara jaringan ikat yang memisahkan antara paru dan jantung. Kemudian lapisan dalam dilapisi juga oleh suatu membran yang mengeluarkan cairan atau disebut perikardium encer atau pelumas, mencegah gesekan antar lapisan perikardium ketika jantung berdenyut. Fisiologi peredaran darah yaitu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar yaitu dari jantung seluruh tubuh ke jantung. Kalau yang kecil dari jantung paru-paru ke jantung ya. Itu peredaran darah besar dan kecil. Nah, siklus jantung fungsi utamanya adalah mempertahankan sirkulasi darah. Jadi jantung bekerja sebagai pompa dengan serangkaian kejadian ya siklus jantung, siklus jantung, kemudian gerakannya terdiri dari sistol dan diastol. Ketika kita misalnya tensi darah, maka sistol adalah yang pertama kali kita dengar dan diastol adalah yang terakhir kali atau saat pengenduran. Ya, jadi misalnya 120/80 maka sistolnya dia 120, diastolnya dia 80. Kemudian siklus jantung per menit ya 60-80 kali. Dalam keadaan istirahat jantung beredar sekitar 70 kali per menit dan kalau banyak gerakannya bisa sampai 150 kali per menit. Nah, untuk daya pompa jantungnya bisa mengalirkan 20-25 liter per menit. Nah, dalam kerja jantung mempunyai 3 periode disebut dengan periode konstriksi, ada dilatasi dan istirahat. Kalau konstriksi ini artinya siastol yaitu dalam keadaan ketika jantung bagian ventrikel dalam keadaan menguncup. Nah, ketika dilatasi atau diastol itu ketika saat mengembang. Kalau periode istirahat berarti antara periode konstriksi dan dilatasi. Ketika istirahat sekitar kira-kira jantung berhenti sekitar 1-10 detik. Ya. Kemudian ini pembahasan ketika sistol. Bagaimana sih ketika periode konstriksi atau sistol? Maka ketika periode konstriksi atau sistol, jantung bekerjanya secara seperti ini. Ada yang disebut kita sudah bahas tentang katup bikus dan tricus padis. Nah, katup bikus dan tricus padis ini kan ada bikus padis ada pada serambi kiri nih, di sini ya. Di sini ini ada katup, pintu artinya pintu yang membuka dan menutup. Kemudian ada tricus padis di sebelah bagian kanan.
Kemudian ada valvula seminolaris, ya, valvula seminolaris aorta dan valvula seminolaris arteri pulmonalis. Jadi kalau valvula seminolaris aorta itu ke bagian aorta yang akan mengalirkan ke seluruh tubuh. Ini aorta yang paling besar, pembuluh darah paling besar. Kalau valvula seminolaris ini di bagian sini, ya, ke atas, yang menghasilkan darah untuk ke paru-paru. Nah, ini kita lihat lagi ke sini. Ketika sistol artinya ketika periode konstriksi, yaitu saat keadaan jantung menguncup, maka katup bikus dan sikus palidis tertutup. Nah, di sini tertutup semua, ya. Dan valvulanya terbuka. Ketika ini katup yang di dalam jantung ini tertutup semua, maka valvula dan aortanya ini terbuka. Aorta dan untuk ke arteri pulmonalisnya terbuka, ya. Nah, ketika terbuka maka ada darah dari bilik kanan, ya, darah dari bilik kanan nih dari sini, ya, mengalir ke arteri pulmonalis, ya, dan masuk ke paru-paru. Jadi yang tadinya ada di bilik kanan sudah mengalir nih di darah dari bilik kanan ini kan udah ke atas nih. Nah, dia akan mengalir ke paru-paru kiri dan kanan, ya, mengalir ke atas, ya. Kemudian darah dari ventricle sinistra atau bilik kiri, ya, dari bilik kiri ini akan mengalir ke aorta atau ke seluruh tubuh, ya, akan dipompa dan mengalir ke aorta atau ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang tadi darah dari ventricle ini ke paru-paru, nah, lalu dari yang sebelah kiri ke aorta atau ke seluruh tubuh. Itu untuk ketika saat sistol. Ketika saat diastol, katup terbuka, yang di dalam ini semua terbuka, dan yang di atas, katup yang di atas, valvula seminolaris untuk ke arah paru-paru ini tertutup, ke aorta juga tertutup. Nah, darah dari atrium sinistra atau serambi kiri, ya, serambi kiri ini masuk ke arah bagian bilik kanan. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, itu mengalir karena tadi si katup pintunya ini terbuka. Nah, sama juga dengan sini. Dari atrium destra, ya, atau serambi kanan, ya, itu mengalir masuk ke ventricle destra atau bilik kanan ke bawahnya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, seperti itu, ya. Kemudian nanti darah dari paru-paru kiri akan menuju melalui vena pulmonalis masuk atrium sinistra atau serambi kiri, dan darah dari seluruh tubuh melalui vena cava masuk ke atrium destra atau serambi kanan. Jadi mengalir. Ketika diastol semua darah mengalir karena ini semua katup terbuka, ya, seperti itu. Nah, ketika sistol dia akan memompa semua darahnya akan ke aorta, ke seluruh tubuh, dan ke pulmonalis atau ke bagian paru-paru, ya. Cukup paham, ya. Jadi seperti itu. Kita ulangi lagi. Ketika sistol maka semuanya terpompa darah. Nah, darah dari ventricle destra atau bilik kanan, ya, dari sini akan mengalir ke aorta, ke arteri pulmonalis, maksudnya paru-paru. Nah, kemudian yang dari bilik kiri akan memompa ke aorta. Itu saat sistol, ya. Singkatnya seperti itu. Nah, ketika diastol semuanya mengalir. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Seperti itu, singkatnya seperti itu, ya. Untuk katupnya terbuka tertutup, kalian tolong baca lagi, ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini seperti ini, nanti bisa kalian baca dan kalian pahami. Nah, ini sistem sirkulasinya, sistem sirkulasi darah pada pembuluh darah, ya. Ada yang peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Kalau darah kecil berarti dari jantung ke paru-paru terus ke jantung lagi.
Kalau peredaran darah besar berarti ke seluruh tubuh. Nah, ya seperti itu. Kemudian kita bahas tentang saraf yang mempersarafi jantung. Nah, jantung dipengaruhi oleh saraf otonom yang berasal dari medula oblongata, yaitu simpatis dan parasimpatis. Kalau saraf simpatik ini fungsinya untuk memperlambat jantung, kalau saraf simpatis untuk mempercepat jantung. Ya, intinya seperti itu. Untuk penjelasannya bisa kalian baca ya. Jadi saraf parasimpatik ini mempersarafi otoatrium ya, sanoda, avinoda, saraf vagus. Bahwa ini saraf-saraf yang terdapat pada jantung sehingga menimbulkan memperlambat denyut jantung. Nah, kemudian kalau simpatis ini mempercepat, fungsinya adalah mempercepat jantung karena di sini ada senyawa kimia yaitu norepinefrin dan epinefrin. Nah, ya ini mempercepat heart rate atau mempercepat jantung ya. Nah, dan jantung akan berkontraksi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk selanjutnya tentang pembuluh darah akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya karena banyak tentang jantung ini, jadi sehingga harus di beberapa episode, beberapa pertemuan ya. Jika ada yang ditanya bisa ditanyakan. Jika sudah paham, mudah-mudahan insya Allah paham dan bermanfaat untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.